Tadi Doro kan mengutip pernyataan Pak Menteri Perdagangan soal industri pabrik gula yang sudah semakin tua. Sudah sepuh kayak Doro. Loh, saya tua masih efektif. Yang bener. Ya, kecuali satu karena sakit gula. Hanya itu aja. Iya. Yang lainnya tidak ada masalah. Doro diabetes loh. Oh, masalah. Ngelabur. Soalnya gitu ya, jangan ada masalah soal muda atau tua. Tapi produktif atau tidak. Nah, ya cocok itu. Ya kan? Nah, Pak, dalam pengalaman Bapak, jangan salahkan ke atas terus, Pak. Iyalah. Ini petani itu ada salahnya enggak? Itu penting juga dikritik. Ada. Petani ini kelihatannya, kan ini kan kalau tanam tebu kan masuknya itu kan untuk dapat uang kan? Udah dapat bisnis kan? Maka kalian harus punya koperasi yang kuat. Dan kalau demonstrasi bisa sama-sama. Kalau arisan bisa sama-sama. Bukan banyak organisasi buruhnya. Ya, terlalu banyak, tapi tidak diarahkan untuk bisnisnya para petani begitu. Koperasi, Jadi dalam bentuk koperasi. Kemudian kalau koperasi ada, maka kalian tidak hanya tanam tebu, tapi kalian juga bisa menguasai pemasaran, bahkan kepada distribusi. Bisa menguasai juga sumber keuangan. Sebab bank itu hanya bisa kasih uang kepada badan hukum bisnis kan? Ini nggak ada badan hukum bisnis kalian. Itu satu yang menjadi soal itu. Ya. Jadi para petani ini udah kerja keras. Tapi mereka tidak kerja cerdas. Jadi harus kerja cerdas, Kerja keras, kerja sama. Itu yang dibutuhkan petani. Kalau itu sudah ada, maka mafia-mafia itu akan tunduk sama kalian. dengerin itu. Nah, ini gimana, Pak? kerjasama itu yang bahasa lainnya itu gotong royong. Iya. Iya toh? Itu bahasa lainnya. Tapi harus ada regulasinya toh, Pak ya. Begini Pak, dalam beberapa kali pembicaraan Presiden Jokowi, ya target beliau kedaulatan pangan. Swasembada. Ya, more than, lebih dari itu. Tetapi dalam berdaulat di bidang pangan, di bidang gula ini harus topangan utamanya petani tebu dalam negeri. Bukan topangannya raw sugar. Keliru. Kalau memahami ini. Tapi ada contoh ya, Pak ya? Iya. Kan ada contoh tuh produsen gula Brasil, Cina, India, Thailand. Kan mereka punya lahan yang luas. Kita kan punya tanah yang luas juga, Pak. Daerah wilayah Indonesia ini cocok untuk tebu. Makanya kita sudah puluhan tahun sejak zaman Londo dulu karena cocok memang tebu itu di sini. Bahkan salah satu sumber cikal bakalnya tebu, varietas tebu dunia itu dari Papua, dari Merauke sana, Bang. Bahkan konon itu Begitu. industri gula Thailand itu juga bergurunya di tanah Jawa dulu, Ya, Pak. jadi memang itu masalahnya. Tadi saya udah mulai singgung gitu kan. Kita ini pernah menjadi eksportir terbesar di dunia. Pernah ya, Pak? Ya pernah, tapi zaman Belanda sayangnya gitu toh. Dan sesudah merdeka juga masih sempat gitu toh. Tapi belakangan tadi tuh kebijakan pemerintah tidak bersahabat kepada industri ini. Kemudian ada perdagangan internasional yang tidak adil, di mana gula di tempat lain mendapat subsidi, mendapat proteksi. Kita tidak memiliki itu. Kemudian juga para pengusaha di sana itu, mereka berusaha mencegah import gitu. Dan produsen, petani, dan pengusaha kerjasama supaya jangan ada import untuk mengalahkan petaninya. Kita tidak. Perdagangan internasional sudah bebas tidak adil, kemudian pemerintah tidak memproteksi, kemudian pengusahanya juga banyak sebenarnya mau ngakalin para petani kita. Jadi kalau seperti itu walaupun banyak lahan, tapi tidak menguntungkan, gimana melanjutkan? Untung aja ini bapak-bapak dari Pulau Jawa, tanah yang paling cocok untuk gula, maka walaupun susah tapi masih bisa kan? Tapi nggak bisa asal bisa saja kan, harus mampu bersaing dengan yang lain itu, gitu toh. Salah di luar regulasi tadi, salah satu fungsi pemerintah yang harus ditekankan lagi sekarang ini soal bibit tebu. Persis itu. Ada begitu banyak dokter-dokter kita, ya toh, yang jadi dokter itu dari uang petani juga. Pajak Dia harus rakyat, kembalikan kepada rakyat untuk menemukan
bibit tebu, ya toh, yang rendemennya tinggi, yang yieldnya tinggi. Tugas mereka menemukan itu. Bukan tugasnya petani. Petani tugasnya nandur yang benar, mupuk yang betul. Kalau harus kasih pupuk per hektar katakan 30 kilo, ya benar 30 kilo kasihnya. Begitu ya. Kalau gitu sampean saya tugasi, Mas. Sampean kan wakil rakyat. Saya suruh perintahkan Menteri Pertanian nyiapkan bibit unggul untuk petani tebu. Malah tak perintah lah ini. Tapi saya mau tambahkan ya. Ya. Jadi kalau kita mau bersaing, bibit memang sangat penting. Tapi bibit itu adalah hasil penelitian. Ya, bibit yang kita miliki sekarang ini masih bibit Belanda aja. Oh. Kenapa? Karena lembaga penelitian tebu kita itu yang dulu terbaik di dunia, sekarang itu melarat itu. Tidak dibantu pemerintah, makan dibikin macam-macam yang terjadi. P3GI dulu adalah sumber referensi dari seluruh dunia bagaimana menghasilkan Apa tebu yang P3G? P3GI itu di Pasuruan itu. Ya P3 ya pagi-pagi. Iya, jadi ini kalau bisa wakil rakyat, kita minta ke wakil rakyat. Saya kira memang ahli-ahli seperti itu memang harus diberikan insentif khusus. Ya sampean Ya, wakil toh. rakyat, saya rakyat tak perintah sampean. Itu P3G jurus. Jadi gimana Lun? Ya gini, kalau menurut soal gula ini kan sebenarnya gambaran umum dari negara kita, Andro. Yang selalu ingin serba gampang, menyelesaikan masalah secara mudah langsung maunya import. Kurang garam, import. Ya toh, kurang kedelai, import. Kurang daging, import. Malah kemarin itu lah lucu sekali, Ndoro. Lucu Pak Mindo. Bapak Menteri Pertanian kita, Menteri Perindustrian itu bilang, kita tidak import gula, cuma raw sugar loh. Apa bedanya? Bedanya apa? Makanya aku bingung. Wah, lah nanti lama-lama kan ada menteri bilang, kita tidak import garam, cuma import butiran yang asin loh. Nah kalau kurang ini yang tadi aja kurang ajar. Kita tidak import, cuma beli dari luar negeri. Betul. Jadi gimana jadi? Ya jadi ingatlah, Ndoro. Ciri negara yang kuat itu adalah negara yang tidak tergantung pada import. Ya. Kita tunggu. Apakah pemerintah ini akan benar-benar mampu mewujudkan swasembada gula atau tidak? Jangan sampai nanti, Ndoro, soal gula ini hanya menjadi komoditas politik. Ibaratnya ya. Ya. Jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi, Ndoro. Jangan sampai petani gula kita mati di gudang gula yang menumpuk.